Shalom Bapak Ibu semuanya, kali ini saya akan membahas Efesus 2 ayat 1-10. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita akan belajar cara mendapatkan anugerah dari Tuhan. Sebelumnya, apa sih itu anugerah? Anugerah adalah kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita. Kenapa aku bilang begitu? Karena di dalam Efesus 2 ayat 4-8 dijelaskan bahwa kita mendapatkan anugerah bukan dari hasil kerja kita sendiri, tetapi itu pemberian dari Tuhan. Jadi tanpa adanya anugerah dari Tuhan, kita nggak bakal bisa diselamatkan. Di ayat 8 juga ditulis, karena anugerah kita diselamatkan oleh iman. Jadi tanpa adanya iman, kita nggak akan bisa diselamatkan. Bukan dengan adanya iman doang, tapi dengan kita melakukannya dalam perbuatan kita juga bisa diselamatkan. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi itu adalah salah satu tips dari Paulus agar kita bisa mendapatkan anugerah dari Tuhan. Kenapa sih kita butuh banget anugerah dari Tuhan? Emang kita nggak bisa selamat dengan cara kita sendiri? Jawabannya nggak bisa, karena kalau kita selamat dengan cara kita sendiri, nanti kita jadi sombong. Supaya serupa dengan Kristus Yesus, agar kita melakukan pekerjaan yang sudah direncanakan oleh Allah Bapa sebelumnya. Allah Bapa mau kita mengerjakan pekerjaan yang baik, Allah Bapa mau kita hidup di dalamnya. Aku mau kesaksian waktu aku belum percaya Tuhan. Sebelum aku percaya Tuhan itu, aku nggak mau datang ke gereja, nggak mau ketemu pendeta, nggak nolak semua kesaksian-kesaksian orang, karena aku pikir itu cuma bohongan. Hingga akhirnya waktu aku ikut retret remaja, aku di situ udah mulai dapat teman, terus mulai deket lah. Terus aku kayak diajak buat ke gereja, buat ikut PA. Awalnya cuma datang sekali 2 kali doang, tapi lama-lama ya aku mulai penasaran, mulai sering ikut, terus mulai ikut ibadah juga. Sebelumnya aku dekat sama Tuhan itu, aku sakit sampai 3 kali bolak-balik rawat, inap di Husada.
Aku kata dokter aku soalnya nggak sehat-sehat aja, nggak ada gejala-gejala yang buat aku tuh bisa sakit parah begini. Tapi tiba-tiba aja aku tuh bisa sakit sampai suhu aku tuh 42,2 derajat. Jadi itu kan di luar normal ya kalau kata dokter kemarin. Aku sampai diinfus sampai seminggu, terus udah sembuh beberapa hari kemudian masuk lagi, terus sembuh lagi beberapa hari kemudian masuk lagi. Sampai itu jari-jari aku semua disuntik buat diambil darah tiap hari gitu. Terus aku udah waktu udah sembuh tuh, udah lumayan sembuh, aku datang ke gereja, terus omnya aku nanya, menurut kamu, coba kamu tanya Tuhan, kenapa kamu bisa sakit? Kenapa Tuhan kasih kamu sakit yang begini? Terus aku diajarin cara dengar Tuhan, terus aku tanya ke Tuhan, kenapa aku bisa sakit begitu? Aku nggak bisa tadinya aku tuh masih belum bisa langsung dijawab, aku cuma dapat gambaran doang. Aku dapat gambaran kayak peti mati terus orang-orang tuh nangis di situ pada ngumpul. Di situ Om Yakob ngejelasin kalau aku tuh pasti waktu lagi dirawat ngerasain gimana rasanya mau mati. Aku takut mau mati gitu ya. Kayak rasanya gimana ya? Aku pasrah aja gitu ya. Udahlah kalau aku mati mati aja gitu. Terus di situ kayak aku mulai sering curhat lah gitu kayak nanya kalau Om Yakob ini apa gitu kan. Terus aku juga nggak pernah bolong-bolong lagi lah datang ke PA. Aku juga udah mulai nerima Tuhan sedikit perlahan-perlahan. Aku juga doa sering ya malam itu. Aku terus sejak aku mulai dekat sama Tuhan, aku sama sekali nggak pernah sakit lagi, nggak pernah dirawat lagi sampai sekarang. Jadi udah 1 tahun setelah aku kenal Tuhan, aku nggak pernah yang namanya sakit parah lagi, bahkan sakit bias yang tadinya menurut aku kayak udah parah banget, tapi aku nggak sampai dirawat lagi gitu. Ada aja Tuhan nolong aku. Jadi mana ya? Kalau kita udah mulai percaya sama Tuhan ya, pasti Tuhan bakal nolong kita. Kita bakal biasa ngerasain kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita. Ya kita tuh bakal ngerasa jauh banget dari hidup kita yang lama yang penuh sama dosa gitu. Kita kayak udah ngerasa bebas, kita udah dibebasin sama iman kita. Kita bisa bebas karena Tuhan mau nolong kita gitu. Ya, jadi intinya kita harus punya iman untuk percaya sama Tuhan. Jangan pernah untuk menghujat Roh Kudus. Soalnya Tuhan tuh pasti punya rencana dari setiap yang kita alami. Terima kasih semuanya.